Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Perikop Injil hari ini sering digunakan dalam acara liturgi kaul kekal seorang religius. Tetapi apakah ayat-ayat Injil hari ini hanya ditujukan bagi para religius saja? Oh, pasti tidak. Itu ditujukan kepada semua orang yang mau mengikuti Yesus. Sebab harap kita ingat bahwa pada zamannya Yesus belum ada kaum religius seperti yang ada pada zaman sekarang ini. Artinya Yesus memaksudkan semua isi perikop ini untuk kita semua pengikutnya. Sewaktu saya merenungkan bacaan Injil hari ini, saya banyak terdiam. Mengapa? Ya, sebab tuntutan Yesus ini memang sangat radikal. Dalam perikop tadi digambarkan 3 jenis orang terkait dengan tanggapan mereka terhadap hal mengikuti Yesus. Pertama, orang yang mau mengikut Yesus hendaknya tidak memikirkan kesenangan dunia. Ketika salah seorang di jalan menyatakan bahwa dia akan mengikut Yesus kemanapun dia pergi, maka Yesus mengatakan bahwa dia tidak memiliki rumah. Yesus katakan, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus mengingatkan orang itu akan suatu syarat penting menjadi muridnya, yaitu memiliki sikap yang hanya terpaut pada Yesus, sampai berani hidup di kolong langit tanpa jaminan keamanan apapun. Menjadi murid Yesus berarti mengandalkan Yesus sebagai satu-satunya jaminan keamanan dan keselamatan. Dengan kata lain, Yesus mengatakan bahwa dalam perjalanan mengikuti Dia tidak berarti bahwa segalanya akan menjadi enak dan lancar, tetapi harus ada harga yang harus dibayar. Yesus tidak menjanjikan jalan yang semuanya akan mulus, akan diberkati dan berkelimpahan, tidak akan sakit, tidak akan bangkrut, usaha akan sukses, dan lain sebagainya. Akan tetapi Yesus mengingatkan konsekuensi yang harus diterima oleh setiap orang yang mau mengikut Tuhan. Kedua, orang harus mengutamakan Yesus di atas segalanya. Ketika Yesus berkata kepada seseorang, "Ikutlah aku," orang itu memberikan jawaban, "Ya," bersyarat. Orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Ada dua kemungkinan, yaitu
Orang yang diajak Yesus itu memang adalah orang yang sedang berkabung dan akan menguburkan bapaknya. Atau sebenarnya itu adalah alasan dari orang tersebut, yang artinya ia akan mengikut Tuhan setelah bapaknya meninggal. Baru dia akan mengikut Tuhan secara full time. Terhadap jenis orang seperti ini, Tuhan mengatakan dengan tegas bahwa biarlah orang mati menguburkan orang mati. Apakah orang tersebut ditolak di hadapan Tuhan? Tidak. Perhatikan ayat selanjutnya. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Ketika Tuhan sudah mengatakan, ikutlah aku, mau tidak mau kita harus melakukannya. Alasan apapun tidak ada gunanya untuk menolak. Tuhan ingin agar kita mengikuti kehendak-Nya, bukan Tuhan yang mengikuti kehendak kita. Ketiga, orang yang dipanggilnya tidak boleh menoleh ke belakang. Orang yang ketiga berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Dalam konteks zaman sekarang ini, ucapan orang tersebut bisa diganti seperti ini. Saya akan mengikut Tuhan, tetapi nanti setelah saya pensiun. Atau, saya akan mengikut Tuhan, tetapi nanti ketika saya sudah sukses dalam pekerjaan dan sudah mengumpulkan banyak harta, dan sebagainya. Ini merupakan jenis orang ketiga yang selalu banyak perhitungan dan pertimbangan dalam mengikuti Tuhan. Bisa jadi bahwa itu hanya alasan saja, karena orang itu ingin terlihat baik di hadapan orang lain. Orang yang mengucapkan kalimat seperti itu mungkin tidak mau kalah dengan orang-orang yang sebelumnya mengiringi Tuhan, sehingga dia menambahkan persyaratan dalam kalimatnya. Saya akan mengikuti Tuhan, tetapi, atau saya akan mengikut Tuhan jika Tuhan tidak mau kalimat-kalimat manis seperti itu. Tuhan ingin agar orang mau mengikuti Dia, ya benar-benar mengikuti Dia, tanpa klausul apapun yang lain. Ibarat petani yang membajak, dia harus memfokuskan pandangannya ke depan, tidak boleh menoleh ke belakang lagi. Sejujurnya saya sangat yakin kita semua sudah tahu jawaban semua tuntutan Yesus. Hanya kadang-kadang kita belum berani untuk melangkah karena masih banyak pertimbangan. Tetapi saya berharap ketika Tuhan memperdengarkan suaranya untuk memanggil kita, jangan kita mengeraskan hati kita. Katakan ya kepada Tuhan ketika Dia memanggil kita. Sudah siapkah kita mengikuti Tuhan? Saya sangat terkesan dengan lagu I have decided to follow Jesus, yang artinya mengikut Yesus keputusanku. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus.
decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No turning back. Orang-orang itu berkata, kamu masih punya kesempatan. Lagu itu diambil dari kata-kata yang diucapkan seorang lelaki yang berasal dari Assam, suatu desa di timur laut India. Setelah lelaki itu menerima Kristus, kepala suku Assam memaksanya untuk meninggalkan imannya. Namun dia berkata, I have decided to follow Jesus. Mengikut Yesus keputusanku. Sekalipun diancam bahwa kepalanya akan dipenggal, dia tidak gentar. Ketika melihat istrinya dibunuh, keputusannya pun tidak berubah. Katanya, tetap kuikut walau sendiri. Ya, sampai dia sendiri dibunuh. Sungguh ajaib. Keputusan iman lelaki itu akhirnya membawa kepala suku dan penduduk desa tersebut bertobat dan mengikuti Yesus. Saat ini, apakah ada di antara kita yang sedang dipanggil untuk melakukan sesuatu? Jenis orang yang bagaimana kita ini di hadapan Tuhan? Apakah kita akan menolak dengan berbagai alasan yang sebenarnya tidak logis? Atau kita masih akan melihat ke belakang? Atau akan kita menjawab, ya Tuhan? Semua ada pada keputusan kita.